Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Dwi Ardiansyah. Saya akan menjelaskan tugas UTS e-Business. Pertanyaan pertama adalah jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-Business. Kemudian berikan contoh penerapannya dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Jawaban yang pertama adalah pendekatan preskriptif adalah strategi yang dirancang secara formal dari awal berdasarkan analisis pasar, tujuan perusahaan, dan perencanaan jangka panjang. Segala keputusan diambil berdasarkan perencanaan dan prosedur yang sudah dibuat. Pendekatan emergen sebaliknya bersifat fleksibel dan responsif. Strategi terbentuk seiring waktu berdasarkan pengalaman, eksperimen, dan respon terhadap perubahan pasar atau teknologi. Dan contohnya adalah Tokopedia. Tokopedia awalnya menggunakan pendekatan emergen dengan mengadaptasi model bisnis marketplace berdasarkan kebutuhan pengguna dan perkembangan pasar digital Indonesia. Awalnya mereka hanya menghubungkan penjual dan pembeli, tapi seiring waktu mereka menambahkan layanan logistik, pembayaran, hingga integrasi vintage seperti Tokopedia Pay Later. Dampak terhadap daya saing digital. Dengan pendekatan emergen, Tokopedia mampu berinovasi lebih cepat dibanding pesaingannya, merespon kebutuhan lokal dan memperluas layanannya. Hal ini membuat posisi Tokopedia sebagai salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Dan yang kedua adalah sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Pertama adalah identifikasi proses SCM, kemudian sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya, dan yang ketiga adalah resiko digital yang perlu diantisipasi. Jawaban nomor 2 yang pertama adalah proses SCM atau supply chain management yang bisa ditingkatkan adalah manajemen inventory, perencanaan rute pengiriman, pelacakan real time, dan integrasi mitra logistik. Kemudian dua teknologi digital dan manfaatnya, yang pertama adalah ada AI. AI bisa memprediksi permintaan produk dan bisa mengoptimalkan stok barang di gudang terdekat sehingga mengurangi waktu pengiriman dan biaya logistik. Kemudian yang kedua ada Internet of Things. Ini memungkinkan pelacakan real-time kendaraan dan barang, memberikan visibilitas penuh terhadap pergerakan produk dan membantu pelanggan memantau status pesanan mereka. Risiko digital yang perlu diantisipasi adalah kebocoran data pelanggan akibat sistem pelacakan yang terhubung ke internet. Kemudian ketergantungan pada sistem otomatisasi. Jika terjadi error teknis, maka proses pengiriman bisa terganggu total. Dan pertanyaan ketiga adalah sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-placement untuk belanja operasional bulanan. Maka tentukan jenis e-placement yang sesuai, buat langkah awal implementasi, kemudian jelaskan tantangan dan strategi mengatasinya. Jawabannya ketiga adalah jenis e-placement yang sesuai, e-katalog dan e-tendering. Karena pembelian bulanan biasanya rutin, e-katalog memudahkan pembelian barang standar, sedangkan e-tendering cocok untuk pengadaan dengan nilai besar atau spesifikasi khusus. Kemudian langkah awal implementasi, identifikasi kebutuhan pengadaan rutin bulanan. Pilih platform e-placement resmi seperti LPSI atau bekerjasama dengan penyedia swasta. Latih staf administrasi dan bagian keuangan dalam penggunaan sistem e-placement. Yang keempat adalah tetapkan SOP dan alur persetujuan digital. Kemudian dua tantangan dan strategi mengatasinya. Tantangan yang pertama adalah resistensi internal terhadap teknologi baru. Strateginya adalah lakukan pelatihan terhadap bertahap dan tunjuk champion di setiap bagian untuk membantu adaptasi. Kemudian tantangan kedua adalah integrasi sistem lama dengan platform e-placement baru. Gunakan API atau API atau sistem middleware agar sistem akuntansi dan pengadaan tetap sinkron. Kemudian dua pertanyaan pilihan yang saya pilih adalah pertanyaan nomor 6, yaitu amati satu proses bisnis sederhana di sekitar Anda.
misalnya laundry, bengkel, atau toko kelontong. Deskripsikan bagaimana proses tersebut berjalan saat ini dan usulkan satu pendekatan sederhana e-bisnis yang bisa diimplementasikan untuk memperbaikinya. Contohnya di sini saya menggunakan toko kelontong. Jawabannya, deskripsi proses saat ini adalah konvensional. Di banyak toko kelontong, proses bisnis masih dilakukan secara manual. Pencatatan stok dilakukan di buku atau bahkan hanya mengandalkan ingatan pemilik. Transaksi dicatat di nota kertas atau tidak dicatat sama sekali. Pembelian ulang stok dilakukan berdasarkan feeling atau ketika barang mulai habis. Promosi hanya mengandalkan mulut-ke-mulut atau pelanggan tetap yang lewat. Usulan pendekatan bisnis sederhana yaitu solusi digitalisasi kasir dan manajemen stok lewat aplikasi pos sederhana atau point of sale. Implementasi gunakan aplikasi kasir gratis seperti Kasir Pintar atau Mokapos di HP Android. Aplikasi ini mencatat penjualan, otomatis mengurangi stok, dan memberikan laporan penjualan harian. Pemilik bisa melihat produk terlaris, stok menipis, dan bahkan mengatur diskon. Manfaat efisiensi operasional, tidak perlu lagi menghitung stok secara manual. Data penjualan yang rapi bisa tahu kapan saat dan tepat restock dan barang mana cepat laku. Kemudahan promosi, beberapa aplikasi memungkinkan promosi digital seperti cashback atau diskon tertentu. Siap ekspansi digital, jika ingin buka toko online ke depan, datanya sudah digital dan mudah disinkronkan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh atau pertanyaan yang saya pilih adalah nomor 7. Bandingkan pendekatan e-procurement berbasis marketplace dan self-site dari sisi efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kontrol manajemen. Sebutkan situasi bisnis yang cocok untuk masing-masing pendekatan. Ini jawaban nomor 7. Aspek marketplace, sell-side. Aspek yang pertama, efisiensi biaya. Marketplace umumnya lebih murah karena kompetensi harga antar penyedia, tidak perlu biaya pengembangan sistem. Sell-side bisa jadi lebih mahal jika harus berintegrasi dengan banyak vendor secara langsung. Kemudian aspek fleksibilitas, sangat fleksibel, bisa membandingkan banyak produk dari berbagai vendor sekaligus. Kurang fleksibel karena hanya bertransaksi dengan vendor tertentu. Kemudian aspek kontrol manajemen, marketplace lebih sulit dikontrol karena vendor dan produk sangat bervariasi dan tidak sesuai standar perusahaan. Sell-side kontrol lebih kuat karena vendor dan produk telah diseleksi dan disesuaikan dengan kebijakan internal. Terima kasih, sekian penjelasan saya mengenai tugas UTS e-bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.